Bali, pulau unik di Indonesia yang menawarkan beragam jenis keindahan alam dan daya tarik wisata. Hal ini juga yang mendorong pesatnya pertumbuhan pariwisata di Bali dan menjadikannya sebagai sektor utama penopang kehidupan masyarakat. Sayangnya, pesatnya pertumbuhan pariwisata tersebut tidak dirasakan oleh daerah yang berada di ujung timur Pulau Bali, tepatnya Kabupaten Karangasem. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali tahun 2020, Kabupaten Karangasem berada di posisi terakhir dengan nilai IMP di bawah rata-rata Bali. Padahal, jika ditinjau dari konteks lokasinya, Kabupaten Karangasem memiliki perpaduan alam yang indah antara pesisir pantai dan alam pegunungan yang secara tidak langsung mendukung keberadaan sektor pertanian setempat hingga 14,74% dari PDRB Bali. Keadaan tersebut kemudian memunculkan gagasan baru terkait pengembangan daerah melalui alternatif wisata khususnya dalam sektor pertanian. Daerah di Kabupaten Karangasem yang menjadi sentra penghasil salak terbesar berada di Kecamatan Bebandem. Desa Sibetan berada di posisi teratas sebagai desa terluas yang membudidayakan perkebunan salak mencapai 956 hektar. Ditinjau dari segi non-fisiknya, Desa Sibetan juga dipercaya sebagai daerah yang menjadi cikal bakal berkembangnya tanaman salak melalui keberadaan pura dukuh. Hingga saat ini, jumlah varietas salak yang telah teridentifikasi sebanyak 13 jenis dengan varietas unggulannya adalah salak gula pasir dan salak Bali. Berdasarkan teori pengembangan desa wisata, aspek potensi desa sebagai identitas ditambah adanya dukungan positif masyarakat melalui kelompok komunitas merupakan jiwa atau roh yang mendasari pengembangan suatu desa wisata. Kedua aspek ini sudah dimiliki oleh Desa Sibetan. Namun nyatanya, kondisi tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Desa Sibetan. Setelah dilakukan kajian dari sisi regulasi, ditemukan bahwa sejak awal pengembangan desa ini memang difokuskan sebagai kawasan agropolitan untuk menciptakan pusat atau sentra kegiatan bertani. Meskipun secara regulasi pengembangan kawasan ini juga menyinggung peruntukan agrowisata, tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan, pengembangannya lebih mengarah pada maksimalisasi hasil dari sektor pertanian dan agribisnis. Kondisi ini diperkuat berdasarkan hasil wawancara dengan Kades yang menyatakan bahwa Desa Sibetan sampai saat ini belum memiliki sistem kelembagaan wisata berupa kelompok sadar wisata atau Pokdarwis. Selain aspek kelembagaan, aspek lain yang dapat mempercepat pertumbuhan pariwisata suatu kawasan adalah melalui peranan investor. Khusus pada kasus Desa Sibetan ini, investor juga tidak memiliki andil yang besar karena terhalang adanya regulasi lokal berupa awik-awik desa adat. Berdasarkan pendalaman isu tersebut, dilihat dari segi pariwisata memungkinkan untuk mengajukan usulan gagasan pengembangan berupa model perancangan agrowisata sebagai produk desa wisata yang berkelanjutan. Skema pengembangan pariwisata yang digunakan menekankan pada pengembangan desa wisata mengingat adanya perubahan tren pariwisata global dari pariwisata massal yang konvensional menjadi tourism and rural development yang mengindikasi bahwa kedepannya kecenderungan pariwisata global akan lebih pada wisata perdesaan yang kembali ke alam. Uraian pengembangan desa wisata melalui karakter identitas desa serta adanya aspek berkelanjutan menjadi alasan utama dalam pemilihan pendekatan perancangan, yakni placemaking dan sustainable tourism. Untuk memperjelas komponen perancangan yang akan diterapkan dalam studi kasus, maka kedua teori pendekatan tersebut saling dikaitkan untuk membentuk satu simpulan pendekatan yang diberi nama Village Placemaking for Sustainable Agrotourism, terdiri dari uses and activities, sociability, amenities, accessibility,
connectivity, serta comfort and image. Selain teori pendekatan, acuan perancangan yang digunakan juga berasal dari kriteria desain hasil penelitian 2 tahap terkait preferensi, motivasi, kegiatan, serta keinginan berkunjung kembali pada kawasan agrowisata. Temuan yang dihasilkan membagi kriteria desain dalam bentuk 5 kelompok kategori, yakni lingkungan alami, kegiatan rekreatif, kegiatan edukatif, aksesibilitas, dan fasilitas penunjang.